Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga dengan akidah yang lurus dan ketakwaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk agar memotivasi diri kita untuk selalu istiqomah adalah kita perlu mengenal janji-janji Allah tentang surga. Dan di antara bentuk janji Allah tentang surga yaitu bahwasanya orang-orang yang beriman selain dimasukkan ke dalam surga, mereka akan dikumpulkan dengan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 57 tentang siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih kelak akan masukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Jadi surga itu hanya untuk orang beriman dan beramal solih. Nanti dalam kalimat yang lain, ayat yang lain, mu'iddat lil muttaqin, bentuk keimanannya adalah takwa, bentuk ketaatannya adalah takwa. Lahum fiha azwajun mutahharah, dan di dalamnya mereka mendapatkan pasangan-pasangan istri-istri yang suci. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka ke dalam tempat yang teduh lagi nyaman. Pada pembahasan yang lalu ada satu pohon yang mana daunnya niku menaungi bawah, yang kalau dilakukan perjalanan dari ujung ke ujung itu membutuhkan perjalanan selama 100 tahun perjalanan. Ini menunjukkan satu kondisi di mana surga itu tempat yang sangat teduh, tempat yang sangat ayem, yang sangat menyenangkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah menyebutkan pada Quran surat Fussilat ayat 31 bahwasanya semua kenikmatan disiapkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Jadi apapun yang diinginkan, apapun yang diminta itu diberikan dengan nama yang sama tapi kualitasnya berbeda. Di misal nyuwun durian, dikai durian, tapi duriannya itu belum pernah kita lihat, malah ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan belum pernah ada orang yang mendengar cerita durian surga itu seperti apa, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah ada manusia yang memikirkan atau terbesit bagaimana sebenarnya dengan hidup yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kenikmatan yang diinginkan oleh manusia adalah berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hud ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang namanya surga itu akan dimasuki bersama-sama orang-orang yang salih dari kalangan bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Jadi orang-orang yang beriman itu akan masuk ke dalam surga berombongan selain dengan sesama orang beriman. Maka kalau mereka bersama dalam keimanan dalam keluarga, maka sekeluarga akan dimasukkan. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengatakan yasma'u bainahum wa baina ahibbaihim fiha minal aba'i wal ahillina wal abna. Allah mengumpulkan mereka kaum yang beriman
bersama orang-orang yang mereka cintai di surga dari kalangan bapak-bapak mereka, keluarga-keluarga mereka, dan anak-anak mereka. Man huwa sholihun lidukhulil jannah minal mu'minin, yaitu siapa aja yang beriman yang layak untuk masuk surga, maka Allah akan masukkan litaqarra a'yunuhum bihim, agar mereka menjadi orang yang paling senang bergembira dalam kondisi melihat keluarganya juga masuk. Jadi misal si A masuk surga, maka biar tambah senang, biar tambah bahagia, dimasukkan juga bapaknya, ibunya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Hatta innahu turfa'u darajatul adna ila darajatil a'la. Bahkan ada orang yang dia bisa masuk surga lalu keluarganya secara kedudukan sebenarnya lebih rendah. Kan kadang-kadang bapak yang solih, anak era patek solih, kadang ada ibu yang solihah, anak era patek solih gitu. Nah, anak-anak ini pun akan dinaikkan derajatnya karena kesolihan salah seorang keluarganya. Min ghairi tankisil lidzalikal a'la an darajati. Jadi yang bawah dinaikkan ke atas, bukan yang atas diturunkan ke bawah. Jadi proses mengumpulkannya itu mana yang paling soleh dulu dimasukkan, nah kemudian yang rendah dinaikkan, bukan yang atas terus diturunkan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks anak, maka itu akan terjadi ketika seorang anak itu mendoakan orang tuanya. Salah satu sebabnya hadisnya sangat terkenal, sama dengan banyak yang pernah dengar atau hafal. Nabi SAW bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a amalahu illa min salasatin." Maka ketika seorang itu meninggal, maka terputus semua hal kecuali 3. Ini pentingnya dengan meninggalkan yang 3 ini. Yaitu apa? Yang pertama, min shadaqatin jariyatin, sedekah yang sifatnya jariyah, ada dan berkesinambungan. Maka nanti ada sebagian orang bukan yang aku tua, aku tak gawe masjid gitu. Nah ini perlu kebijaksanaan ya. Kalau masjidnya sudah ada dan masih cukup menampung kaum muslimin, sebaiknya jangan bikin lagi. Apalagi dekat banget gitu, jarak 50 meter ada masjid, itu sebaiknya jangan seperti itu. Ya, yang benar gimana? Masjid yang ada diperluas atau dinaikkan selama kapasitasnya masih cukup, maka itu yang dioptimalkan. Kemudian wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ini tidak harus kita yang ngajar, itu tidak harus. Mungkin bisa juga dengan membuat satu sistem pendidikan, misalnya masjid ini, dia corone TPA-nya melaku, dia corone kajiannya ada. Nah maka ketika dengan yang memulai itu dan menjaga itu agar terus ada, kok dengan meninggal, maka sebagai inisiator kegiatan-kegiatan kebaikan itu yang dilanjutkan oleh generasi berikutnya, maka pahalanya itu akan terus berjalan. Walaupun kita bukan yang ngajar, walaupun kita bukan yang menyampaikan ilmunya. Makanya Nabi mengatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat, semua isinya terlaknat, illa dzikrullah wa mawalah, kecuali hal-hal yang mengingatkan kepada Allah dan yang semisal. Semisal itu salah satunya majelis ilmu. Tadi Nabi mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'in wa la takun rabi'an. Jadilah orang yang menyampaikan ilmu nek bisa. Kalau tidak bisa, maka jadilah orang yang menyimak majelis ilmu sambil nyatet. Kalaupun enggak, paling enggak duduk mendengarkan. Jangan jadi yang keempat, bukan siapa-siapa yang keempat. Jadi bukan yang ngajar, bukan yang menyimak, bukan yang mendengarkan. Pilih yang ngomong dulu, itu jangan jadi yang itu. Kok kita jadi inisiatornya, maka insya Allah itu ilmu yang bermanfaat mengalir. Makanya ketika ada kesempatan membuat kegiatan yang positif, bikin kajian, bikin lembaga pendidikan, atau menghidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan, nah, insya Allah itu masuk dalam kategori ilmu yuntafa'u bih.
Nah, kemudian pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu wawaladil sholihin yad'ulah, yaitu anak yang solih yang mendoakan. Anak solih belum tentu mendoakan, maka solihnya ia dipersyaratkan harus mendoakan. Dan mendoakan juga nggak harus dia yang mendoakan. Jadi misalnya kan majelis kita ini terus agar majelis kok enak sing ndongake, itu juga bisa. Cuman kadang sebagian pengajar, sebagian ustaz, bahkan sebagian khotib Jumat niku niatnya baik pengen ndongake wong tuwa, tapi niku enten jamaahnya, harusnya domirnya, kata gantinya niku diganti pripun? Beliau mau doake wong tuwa ning kaum muslimin semua termasuk orang tua dia, harusnya Rabbana firlana dzunubana wali walidina. Nah niku sing bener, warhamhum kama rabbauna shighara, niku sing bener. Nah kadang sebagian khotib, sebagian ustaz, sebagian pengajar kadang lupa mengganti domirnya. Domirnya tetap seperti asalnya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagi itu juga ke orang tuanya dia sendiri, jangan sengaminkan gitu. Nah harusnya diganti. Nah diganti Rabbi firlana dzunubana wali walidina, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan orang-orang tua kami, warhamhum dan rahmatilah orang tua kami itu tadi, kama rabbauna shighara, sebagaimana mereka merahmati kami. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus ada anak-anak yang kemudian menyadari kalau orang tuanya dulu banyak dosa atau banyak khilaf atau banyak salah, maka kesadaran itu mendorong dia untuk rutin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang banyak sholat, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah, sesungguhnya seorang benar-benar diangkat derajatnya di surga. Fayaqul, dan dia pun bertanya, anna hada, kok sadar kelihatan pripun ya Allah. Fayaqulu bi istighfari waladikalaka, kamu tak naikkan dari derajatmu yang rendah ke tinggi karena anakmu yang beristighfar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niki kalau kita enggak punya ilmunya, nanti kadang terus dicadai, berarti pakai sing kafir diistighfari kok iso mlebu surga. Boten. Jadi kan nek mencermati hadis ini bahasanya inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Jadi bapak ini wis mlebu surga, mung derajatnya rendah. Nek mlebu surga berarti niku wong Islam apa kafir? Islam. Niku lho pentingnya niku. Mungkin kan wong dalil iki berarti nek Pak non muslim didongake kok iso mlebu surga. Niku klente. Di sini dikatakan bahwasanya orang tuanya, ibunya, bapaknya itu sudah masuk surga. Mungkin dia ngapunten nggih Islam abangan. Mungkin biar pas Islam yo sok-sok main, ngoten niku lho. Jadi dia tetap masuk surga karena imannya. Nah, makanya orang beriman itu pasti masuk surga senajan zaman dulu niku ahli maksiat. Makanya para ulama akidah itu tidak pernah mengeluarkan seorang muslim dari keimanan walaupun dia ahli maksiat. Tukang mendem itu nggak pernah jadi kafir, nggak pernah. Bahkan nanti dalam konteks orang yang bunuh diri pun para ulama mayoritasnya itu meyakini mereka masih muslim ketika mereka melakukan itu tidak dalam wilayah mengingkari takdir. Karena ada orang keserakahan loro itu terus pilih bunuh diri. Nah yang kayak gitu masih mungkin Allah ampuni. Kok anaknya nyadari bapaknya melakukan kesalahan terus istighfar terus-terusan, sedina nek perlu ing 1000 dikepake khusus gitu kan, karo nangis-nangis. Wah ini terangkat. Walaupun di mata manusia pada zamannya bapaknya terhina, tapi karena ada anaknya ini diangkat oleh Allah dengan syarat masih muslim. Nah itu penting. Jangan sampai hadis ini digunakan untuk mendefinisikan masuk surganya orang tua yang non muslim karena didongake bapak
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis itu enggak akan bertentangan dengan ayat, dan ayat menegaskan bahwasanya mohon ampun atau istighfar anak untuk bapak yang kafir tidak benar, atau orang tua yang kafir beristighfar untuk anaknya yang non muslim itu juga enggak berguna. Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 113, maka lil nabiyyin wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah buat orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Yang tadi ini kesehatan saya yang ayatnya kan orang musyrik mas, orang non muslim. Maka ketika jenengan termati di Quran surat Al-Bayyinah Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang ahli kitab dan musyrik itu sepaket disebut alladzina kafaru, orang kafir. Berarti sama saja. Ramilo ayatnya ini memang bunyinya musyrikin tapi dimaknakan juga kafirin. Kafirin sinten ahli kitab. Ahli kitab sinten Yahudi Nasrani. Nah Yahudi Nasrani saja yang dulu pernah menjadi agama samawi yang turun dari langit dikafirkan, apalagi selain itu. Nah, mungkin tadinya ada oleh Yowes orang musyrik Yahudi Nasrani, tapi kan agama ini kan tidak disebut di dalam Quran. Jadi seolah-olah semua harus disebut di dalam Quran. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut di dalam Quran itu saja dikafirkan, berarti di luar itu jelas kekafirannya. Kenapa kok disebut di dalam Quran? Karena Yahudi dan Nasrani dulu pernah turun dari langit, disimpangkan, Allah turunkan pembaharunya, menyimpang lagi, lalu Allah tutup dengan Islam. Maka agama samawi saja dikafirkan oleh Allah, apalagi yang bukan. Jadi tidak perlu nyari harus spesifik kalimatnya. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan tapinya. Ketika orang tuanya masih hidup, orang tuanya non muslim masih hidup, maka yang mendoakan hidayah, memintakan hidayah itu menjadi kebaikan anak buat orang tuanya. Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, "Kana Yahudu yata'atasuna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yarjuna ay yaqulu lahum yarhamukumullah." Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu niku nek bersih nek wahyu gebres niku pengennya kedak Nabi, biar Nabi refleks dongake yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kamu. Rahmat niku maknanya luas, bisa semoga Allah berhidayah kamu, bisa semoga Allah memberikan kasih sayang kepada kamu, semoga Allah memberikan kemudahan hidup buat kamu, macam-macam. Nah, maka Bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi ngerti nasi gebres niku wong Yahudi buatan wong Islam. Fayaqul, kemudian Nabi mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi kamu hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Makanya ketika orang tua kita itu non muslim atau kita punya keluarga non muslim dan masih hidup, nah itu disunahkan untuk mendoakan hidayah. Kamu tidak tidak mati, itu nggak hidayah. Ya Allah, mugi-mugi niku boleh kula, Pak kula atau sinten lah. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, di mana dia pernah berpapasan dengan seorang yang penampilannya kayak orang Islam. Nek zaman dulu wong non muslim itu penampilannya kayak wong Islam, nganggo gamis, nganggo sorban. Nek saiki ngamun pada sosok sosok jadi sosok bingung. Makanya kalau nek isi pengawasan dan daerah Sumber itu melewati Matahan.
Niku maghrib niku mlayu-mlayu cah nom-nom lanang-lanang niku. Ning penampilannya antara Islam dan non Muslim sama. Jadi kalau buatan saged nyandai wong Islam atau wong non Muslim paling gak ada nih hukum-hukum itu wong Islam. Kayak maghrib kok mlayu-mlayu pengimanahan. Niku wong saubengan paling ora yo wis bisa iku rampunge. Nah, ternyata sing wedok-wedok niku kudungan. Nek niku kan mau gak mau kita nyandai ya wong Islam. Makanya tidak ada kata putra di pamiti yang melayu-melayu di manahan. Tekok ini jam 5 lho di longkas maghrib. Mengko wae nek mlayu-mlayu rono jam 09.00 gitu. 24 jam Pak itu kok. Lari-lari nek mlayu-mlayu kan mriko niku. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penampilan orang itu kayak orang Islam. Bahkan dia pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Uqbah pun menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun ada anak kecil yang mengatakan kepada Uqbah bin Amir al-Juhani, "Pak, iku wau kiai Nasrani." Uqbah pun ngejar orang itu, ditututi. Dan Uqbah pun mengatakan, "Inna rahmatallahi wa barakatuh 'alal mu'minin." Mas, rahmat Allah dan barokahnya itu cuma untuk orang beriman. Walakin tapi at-tallahu hayataka wa aksara malaka wa waladaka. Ini muga-muga umurmu didawake, bodohmu diokei, anakmu ya diokei. Nah, jadi didoakan yang lain itu boleh. Jadi bukan didoakan dimintakan rahmat kepada Allah. Apabila kalau orang non Muslim itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita tahu fasih, nah dengan jawabnya waalaikumsalam atau waalaikumsalam atau dengan pendel mawon asal dijawab ya apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi anak yang meningkatkan, menaikkan derajat orang tuanya. Orang tua pun juga bisa membawa anaknya yang amalnya gak lebih baik daripada dirinya untuk bersama dengan orang tuanya. Allah berfirman pada Quran surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaqa'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi yang beriman itu bapaknya, mbahnya, lalu anak dan cucunya ikuti. Bapaknya Muslim, anak cucunya di Muslim. Nah, mbahnya, bapaknya ini lebih soleh daripada anak cucunya. Maka anak cucunya diikutkan dengan pendahulunya. Maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala mereka. Jadi kenaikannya anak kepada pendahulunya ini tidak menyebabkan pahala orang tuanya dikurangi. Ini tak kelongi surgamu dunia dhuwur diduke sithik dan anakmu iso munggah boten-boten. Jadi justru yang di bawah ini dinaikkan, dibersamakan dengan orang tuanya yang derajatnya tinggi. Dan tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip riwayat Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu al-jannah sa'ala an abawayhi wa zawjatihi wa waladihi." Apabila seorang itu masuk surga, maka ia akan bertanya tentang kedua orang tuanya, pasangannya dan anak-anaknya. Mana pasangan saya, istri saya, mana anak saya, mana orang tua saya. Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang itu, innahum lam yablughu darajataka. Mereka enggak bisa derajatnya kayak kamu. Beda. Kamu itu ahli ibadah, sedangkan anakmu ahli maksiat. Kalau enggak belak sithik gitu kan. Nah, maka fayaqul, orang itu pun menjawab, ya Rabbi, wahai Rabbku, qad alimtu li wa lahu. Maka aku qad amiltu li wa lahu. Dalam beramal dulu waktu di dunia itu saya niatkan untuk diriku dan untuk mereka. Fayu'maru bi'ilhaqihim bihim. Lalu kemudian Allah perintahkan malaikat agar dicarikan keluarganya itu, kemudian dikumpulkan dengan orang-orang tuanya. Wa qara'a Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas membacakan Quran surat At-Tur tadi, walladzina amanu wattaqa'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman
dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal-amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Jalalain menjelaskan, alhaqna bihim dzurriyyatihim al-madhkurina fil jannah fayakununa fi darajatihim wa illam ya'malu takrimatan lil abai bi ijma'il aulad ilaihim. Maka makna alhaqna bihim dzurriyyatuhum, makna dari ayat kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka, yaitu anak cucu mereka kelak di surga, sehingga jadilah anak cucu mereka sama derajatnya dengan kakek-kakeknya, walaupun anak cucu mereka tidak beramal seperti pendahulunya, sebagai bentuk penghormatan kepada bapak dan kakek-kakeknya yang telah beramal lebih dulu dan menjadi orang-orang yang solih, maka kami kumpulkan bersama-sama. Makanya ketika dengan kadang ya, orang tua itu kadang dari anak mau melihara karu-karuan, maka dia usaha terakhirnya itu jenengan menjadi orang tua yang sangat solih agar nanti anak itu bisa dengan tarik temriku. Ujung-ujung ada di panel itu kan kadang-kadang dan kalau itu tuh dari mesti nyauri kan, dari nyauri kan, maka dia sudah. Nah, emang itu keadaannya, apalagi dia sudah rumah tangga sendiri, sudah kan dari yang cilik kan, dari orang kesel atau pak, rumah sudah anak cucu ada di baik. Maka kalau itu keadaannya dengan menjadi orang tua mbah-mbah yang super solih, biar kemudian nanti anak cucu yang dikuawus pegang dari bisa dengan tarik. Kemudian dalam tafsir As-Sa'di yang Karimir Rahman min Kalamil Manan, beliau mengatakan dzurriyyatuhumul lati ittaba'uhum biimani. Bisanya tarik orang tua, anak-anak ini ditarik orang tuanya dengan syarat imannya sama, beda agama tak bisa. Alladzi lahiquhum bil imani as-sadir min abaihim, yaitu mereka yang menyusul dengan keimanan yang berasal dari bapak mereka. Jadi imannya harus sama syaratnya. Fasaratil darajatu tabba'an lahum bil imanin, maka keturunan itu akan mengikuti orang tuanya dalam keimanan. Wa min babi aula inda tabi'ah yulhiquhumullahu bimanazili abaihim fil jannah wa illam yablughuha jazaan li abaihim wa ziyadatan fi thawabihim. Maka orang-orang yang disebut tadi, Allah akan buat mereka menyusul kedudukan bapak-bapak mereka di surga, meskipun mereka sebenarnya tidak punya pahala cukup untuk menyusul orang tuanya, sebagai balasan buat bapaknya. Jadi anak ini gadarnya kurang, yang diunggah minongkone memberi balasan lebih buat bapaknya sebagai orang soleh. Bapaknya dulu berjuang lah, inilah. Nah, maka kemudian anak cucunya dinaikkan derajatnya. Wa ma'adzalika la yunqisullahul aba' min a'malihim sayyi'an. Dan naiknya anak ke derajat orang tuanya itu bukan dengan cara pahala orang tuanya dikurangi tinggi bajali anaknya maka buatan. Memang Allah menginginkan dinaikkan, dan orang tuanya yang punya amal banyak ya tetap di tempatnya sana, tidak terus diturunkan pahalanya tidur sama putra buatan. Dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kegembiraan orang-orang yang beriman, disiapkan surga, disiapkan isinya, termasuk dikumpulkan dengan keluarganya. Dan terakhir ini ditegaskan bahwasanya yang termasuk kerugian manusia adalah ketika dia sudah tidak bisa masuk surga, parah lagi dipisah dengan keluarganya, atau
di dunia anaknya tidak sama imannya, maka tentu tidak bisa membersamai orang tuanya. Niku nek anaknya yang beda imannya. Nek orang tuanya yang beda imannya, maka anaknya pun juga tidak bisa mengajak orang tuanya. Ini ditegaskan pada Quran surat Az-Zumar ayat 15. Allah berfirman, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Maka katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Jadi dia sendiri gak bisa masuk surga, gak dikumpulkan dengan keluarganya. Atau kalau dia masuk surga, dia pun rugi karena gak bisa melihat keluarganya masuk surga karena ternyata beda keyakinannya. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, tafarraqu falal tilqa'a lahum abadan. Orang tua dan anaknya dipisah selama-lamanya. Sawa'un dhahaba ahluhum ilal jannah wa qad dhahabuhum ilan nar. Baik anggota keluarganya ada yang menuju surga dan sebagiannya menuju neraka, au annal jami'a daging babi campur daging macam-macam, terus dikasih sayur-sayuran, terus diuruki godong, diuruki kayak waktu, terus diopo. Nah, mawone kayu-kayunya sudah mati, batunya masih di atas itu nyimpen panas. Nanti ditunggu sampai setengah jam, 1 jam, itu ngisore matang kan buat gosong, bakar batu. Nah, selain itu, alaiha malaikatun biladun sidatun la ya'sunallahu ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka niku dijogo sama malaikat yang dia itu sudah kasar, keras, bengis dan tidak mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkan. Nanti kon gebuk ya gebuk dan keplek-keplek ya tidak. Makanya dalam kondisi seperti itu tentu kan kita sedih kalau kita melihat anak turun kita atau orang tua kita ada dalam keadaan seperti itu. Maka yang terbaik tadi selamatkan diri kita, baru kemudian anak kita. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pesannya selain soal keimanan, kami mengingatkan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang tidak halal, maka neraka lebih pantas untuk memakannya. Ini menjadi catatan buat kita. Selain kita disuruh mengurusi keimanan, ya, maka kita juga diminta untuk memastikan membawa pulang rezeki untuk keluarga kita itu dari harta yang halal. Halal secara zatnya, artinya itu daging ayam, kemudian minuman-minuman halal, dan juga halal secara prosesnya. Pada duit kalau duit korupsi itu mungkin haram. Pada duit kalau duit hasil colong jumbo itu mungkin haram. Pada lemah tapi lemah hasil geser patok warisan saudaranya, nah itu mungkin haram.
atau kemudian mencurangi timbangan dan seterusnya. Makanya seorang muslim itu ketika dikatakan beriman dan beramal solih, amal solih niku boten mung ibadah dalam artian sholat, puasa, zakat dan seterusnya, tapi juga terlingkupi di situ yaitu amal ghairu mahdhah, amal-amal solih yang tidak ada ketentuan khususnya, ritual khususnya nggak ada, tapi kita diminta untuk menjadi seorang muslim yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam agama. Ibarat pedagang, ya pedagangnya harus jujur karena agama mengingat seperti itu. Ibarat pejabat, ya pejabatnya harus amanah. Ibarat itu nanti menjadi karyawan, ya karyawannya juga harus amanah dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa perkataan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, yuk ribut. Terkait dengan pengamalan sholat jenazah. Sholat jenazah. Jadi kami mungkin masih mengamalkan untuk sholat jenazah kepada orang yang meninggal. Kemudian mereka tidak beribadah. Maksudnya tidak sholat, belas. Atau mungkin juga sholat tapi enggak istiqomah. Terus kami membaca di dalam surat 9 ayat 84 itu bahwa Rasul itu dilarang untuk menyalahkan orang-orang yang sudah meninggal di antaramu, orang-orang yang munafik. Munafik. Nah, orang-orang munafik itu kan juga Islam. Nah, maka kita di antara kami masih banyak orang yang mengamalkan itu. Yun dijelaskan. Siap. 984. Ya. Baik, kita sudah mengatakan itu ada pertanyaan dari Pak Rahmat. Bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 84 yang 84 yang berbunyi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah kau berdiri mendoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ayat ini berlaku untuk Abdullah bin Ubay bin Salul secara khusus karena kemunafikannya sudah dijelaskan dan sebab-sebab ayat munafik itu turun banyak berkaitan dengan beliau secara khusus. Karena secara khusus berarti Nabi sudah dikasih tahu ilwongi. Karena kemunafikan itu di dalam hati. Maka ketika kita punya tetangga tadi, tetangga yang mungkin sholatnya nggak tertib dan seterusnya, maka kita tidak bisa sampai pada kalimat dia orang munafik, tidak bisa. Nah, dia orang dosa, ya. Tapi kalau sampai pada kalimat orang munafik nggak bisa. Nah, maka kalau kita mau menerapkan ayat ini, maka kita harus bisa memastikan itu memang orangnya, kerjaannya ya kerjaan kayak orang munafik. Jadi omongannya itu selalu menyelisihi Islam dan kaum muslimin. Itu nek hari ini saya melihat orangnya, ya semoga bertobat nih. Itu namanya Abu Janda Permadi Arya yang sekarang menduduki komisaris Jasara Harja. Itu nek dengan ningali Instagramnya atau medsosnya, itu omongannya pokoknya beda nih. Jadi wong liya mengutuk Israel, dia malah bela Israel. Wong liya napa nggih istilahé membela Palestina, dia malah nyalahke wong Palestina. Mau kayak macam-macam. Kalimatnya itu aneh-aneh pokoknya. Jadi benar-benar penjilat luar dalam. Nah, niku nek hari ini itu saya melihat dia itu. Yang salah satu contohnya. Nah, ada pun tetangga kita yang tadi sholatnya nggak tertib dan seterusnya, itu kita masukkan mereka dalam kondisi orang dosa, tapi tidak sampai level kemunafikan sehingga tetap kita sholatkan. Nah, bahkan terkait dengan menyolatkan itu, tetangga atau saudara kita sama muslim yang masih punya utang, mengenai ya ini terkenal utang kok gak bayar. Nah, yang seperti itu tetap disolatkan oleh sebagian kaum muslimin, tapi dengan ampun dawuhi
umpami ten ustadz atau tokoh agamanya ampun didhawuhi yen nyolati. Jadi biar disolatkan sama kaum muslimin secara umum. Artinya dalam kondisi separah itu tidak mau bayar utang, itu pun masih tetap disuruh untuk disolatkan. Bahkan Nabi pun mengatakan yukfaru kullu shay'in lis-shahid illa dain. Orang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali yang enggak mau bayar utang. Jadi mati syahid itu menjadi sebab dia masuk surga tanpa hisab, tidak ditanya mungkar nakir, tidak ada hisab, tidak ada mizan, jalan ke sirat itu lancar. Itu pun Nabi mengatakan tidak diampuni dosanya, sehingga Nabi kalau mau nyolatkan orang itu enggak ditanya tentang dosanya, tapi ditanya ini mau diutang sama orang. Nah, jadi di situ parameternya kalau kita mau soal menyolatkan atau enggak. Tapi walaupun Nabi enggak menyolatkan, Nabi memerintahkan, yo kalian saudaramu sholatkan. Jadi memerintahkan sahabat yang lain untuk menyolatkan. Sehingga dalam konteks kita, ya kalau ada orang Islam, ya selama dia masih Muslim kita sholatkan. Tapi nek memang tadi terkenal dan dikenal orang sing nyelisihi wong Islam, nek pengajian dirameni, nek wong maca Quran dirameni, nek wong adat diseneni, pokoknya model-model gitu. Nah, monggo kalau jenengan mau menerapkan ayat ini pada orang yang seperti itu, nek memang ada loh, silakan. Tapi nek dia mungkin ya sok gitu sok enggak mergo rada edan lah gitu, ampun gitu kan. Ya, nanti gitu. Jadi ini memang ayat khusus untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan pada waktu itu Umar bin Khattab yang melarang, ya Rasul jangan disolatkan. Nabi enggak, aku tetap nyolati. Akhirnya turun ayat ini. Jadi beberapa kali niku Nabi niku diberikan masukan oleh Umar bin Khattab, tapi Nabi enggak cocok sama masukan Umar bin Khattab, tapi justru turun ayat yang mendukung Umar bin Khattab. Nah, jadi ini menunjukkan bahasanya kelasnya Umar bin Khattab itu memang bukan manusia biasa. Makanya kalau muncul sebagian manusia menghina Umar bin Khattab, Abu Bakar, sebagaimana orang-orang Syiah, nah itu orang-orang yang tadi aneh, orang-orang gak jelas. Nah, mungkin kalau di sini ada orang Syiah yang mati, nah mungkin itu kalau jangan mau nggak nyolatkan ya monggo. Atau orang-orang yang terkenal mengkafirkan kaum muslimin, gitu kan. Kalau ada orang di aliran tertentu, pokoknya wong yang wajib mutakinnya kafir kabeh gitu. Nah, memang kayak gitu ya nggak usah disolatkan. Termasuk, nah ini penting ini, ada sebagian kaum muslimin yang nggak mau pakai hadis. Pokoknya Quran, nek hadis aku ora mantep, pokoknya Quran ya. Nah, engko nek dia bilang gitu, mangsanya nanti dia nek mati rasa disolatnya, rasa didusi, rasa dikafani. Nah, kok ngono aku ya wong Islam. Lah mak boleh itu Quran, salat jenazah napa enten, mboten enten. Artinya orang-orang yang dia mau mencari kebenaran dari Quran tok, itu enggak akan ketemu tata cara salat jenazah di Quran. Enggak akan ketemu cara mengkafani di Quran, enggak akan ketemu cara menguburkan di dalam Quran. Jadi di sini disebutkan jangan kamu sholatkan pun juga cuma sekedar jangan kamu sholatkan. Sholatnya seperti apa ya enggak ada. Apakah ada rukuk sujudnya, tata cara salat jenazah ini enggak ada. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, orang-orang ingkar sunnah ini bahaya juga itu, bahkan sangat bahaya. Karena Nabi sudah mengingatkan antara mengikuti ayat dan hadis, dan malah ayat tok. Nah, ayat pun juga nggak bisa dijelaskan dengan baik dan benar kalau kemudian kita tidak menggunakan hadis. Karena hadis itu menjabarkan ayat. Perintah sholatnya ada, tata caranya di dalam hadis. Itu pun wonten niku rumusnya dari zaman dulu sampai hari kiamat. Mengatakan bahwa monggo. Masalah kita kan seringkali jenguk orang sakit ya kan. Saya merasakan teman saya agamanya beda. Itu tata caranya seperti apa. Kemudian yang kedua, orang tua kita, dalam arti orang tua saya mungkin bapak-bapak ini kan dulu itu hanya mengenal Islam kok, padahal masjid aja dulu itu jarang. Posisinya nikah itu secara Islam. Kemudian kita itu sekarang wajib sebagai anak yang soleh wajib mendoakan atau tidak. Baik. Matur nuwun. Tadi Uqbah bin Amir Al-Juhani memberi contoh ketika datang orang Nasrani menampilannya orang Islam, Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena menjawab salam itu yang paling utama kan lebih baik, seimbang itu bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam itu pun pas. Kalau itu dijawab lebih HP karena dia ingin mendapatkan pahala lebih gitu kan. Terus dikasih tahu sama anak kecil, Pak, orang Nasrani gitu. Kemudian disusul orang itu. Yang namanya salam keselamatan dan keberkahan hanya untuk orang Islam. Nek muga-muga umur utawa, muga-muga anak mokeh, bondo mokeh.
Nah maka dalam konteks panjenengan ketika menjenguk orang sakit, doa itu kan nggak harus bahasa Arab ya. Nek bahasa Arab kan Allahumma shfika, ya Allah sembuhkanlah orang ini atau kamu, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah gitu. Itu nek bahasa Arab ya. Jadi kan boten apal atau boten kertas tinggal ya pun kalau dari ajeng mundur mugi-mugi tinggal mantun tinggal saras pun boten nggih ndongake enggak apa-apa karena dia non muslim, jelas-jelas non muslim. Nah, kemudian terkait orang-orang tua kita ya, selama mereka ini orang yang dulu kita kenal orang tua yang Islam, walaupun abangan, walaupun orang awam, ngapunten kultur pada zaman itu mungkin dia sok-sok tesih kental dengan kejawen, maka saya secara pribadi meyakini mereka masih berhak untuk jenengan doakan. Tapi kalau mereka nyata-nyata menyatakan diri orang Islam, aku Kristen, aku pindah agama dan seterusnya, maka yang seperti itu yang tidak boleh didoakan. Makanya pentingnya memakmurkan masjid ya, agar kemudian anak cucu kita ya kita juga tahu jalan yang benar, anak cucu kita juga tahu tempat dan jalan yang benar. Karena benar yang dengan yang itu dulu masjid itu jarang, pengajian itu ya jarang. Sekali enek ya mungkin lagi sibuk nggak bisa datang gitu kan. Dan kadang dulu itu orang kenal Islam itu ya benar-benar ya cuman nama sebagai muslim tapi kadang ya ora salat gitu. Nah kejahilan orang tua kita dulu ya kita bisa menganggap itu sebagai uzur karena pada waktu itu mungkin mereka kurang ilmu, maka pentingnya kita hadir untuk selalu mendoakan. Hadis yang disebutkan tadi ada orang tua yang ditaruh di surga dengan level paling rendah dinaikkan. Nah mudah-mudahan itu adalah kita panjenengan. Ya, jadi jangan sampai kita kemudian punya diri singkong kemudian rasolat kok bodoh, kadang rasolat kok tak juga ampun nih. Pokoknya selama beliau muslim dan kita mengingat beliau meninggal di atas keislaman, dikafani, disolatkan, maka itu orang tua kita yang insya Allah masih punya hak untuk didoakan. Nah, kecuali meleh wong Islam tapi ten kampung dikenal dari dukun. Nah, itu kan ngoten niku, ya ngoten niku enggak boleh. Karena dukun itu sudah keluar dari Islam. Karena enten toh wong Islam yang dikenal jadi dukun sampai mati. Nah, yang kayak gitu enggak boleh. Kau pilih mengatakan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang biasa mohon maaf. Alhamdulillah wa naballahu wa bihamdihi.